When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Melihat kondisi KPK carut-marut seperti saat ini menunjukkan bahwa keberadaan KPK memang tidak diharapkan oleh kelompok tertentu. Hal ini dimulai pada tanggal 17 September 2019 sejak adanya revisi Undang-Undang KPK. Walaupun pada awalnya DPR dan pemerintah mengatakan bahwa revisi undang-undang tersebut untuk memperkuat KPK. Revisi Undang-Undang KPK dikerjakan hanya dalam 12 hari di DPR. Anehnya, objek yang dijadikan revisi tidak pernah diajak bicara. Pada intinya, keputusan yang diambil Ketua KPK harus izin Dewan Pengawas. Selanjutnya, tidak ada karyawan KPK yang independen lagi. Sekarang ini mereka dijadikan ASN. Yang tadinya independen untuk menjadi ASN harus ikut tes wawasan kebangsaan. Hasil tes 75 orang dinyatakan tidak lulus. Tentunya yang tidak lulus protes karena pertanyaan yang diberikan dirasa janggal dan dicari-cari. Akhirnya kondisi menjadi kacau. Saat ini mereka bukan ngurusi korupsi, tapi sibuk membela diri dengan adanya kondisi tersebut. Tentunya pihak penguasa yang ada di atas angin. Rekan-rekan semuanya, mari kita tengok sejarah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi kalau kita melihat data-data tentang temuan KPK, saya akan coba mencari data-data atau menyebutkan data-data yang penting saja di tahun 2020 dan 2019. Pada Desember 2020, Juliari P. Batubara, Menteri Sosial atau mantan Menteri Sosial, dan Adi Wahyono, PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial, itu ditangkap KPK terkait dengan adanya pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, itu bulan November 2020, ada operasi tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Edi Prabowo, atas dugaan penerimaan gravitasi dalam kasus ekspor benih lobster. Sedangkan pada temuan KPK 2019, yaitu pada bulan Juli 2019, Sekretaris Jawa Barat Iwa Karniwa ditangkap karena izin proyek Meikarta. Pada bulan yang sama, Bupati Kudus Muhammad Tamsil itu ditangkap, alasannya adalah jual beli jabatan. Kemudian pada bulan yang sama juga, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun ditangkap karena terkait izin lokasi rencana reklamasi di wilayahnya. Kemudian pada bulan Maret 2019, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Romahur Musi atau Romi ditangkap kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur. Rekan-rekan semua, jadi kalau kita melihat data tersebut, terlihat temuan KPK itu menyasar kepada pejabat, ketua partai, dan investor yang berbuat korupsi. Sebetulnya, kalau dilihat dari sudut pandang kenegaraan, maka KPK itu mempunyai tugas mulia memberantas korupsi. Terus apa yang salah sehingga dia dimusuhi orang banyak? Musuh KPK itu sebenarnya siapa? Tentunya pejabat dan orang yang membantu terjadinya korupsi. Dari sini sudah jelas siapa yang tidak menginginkan KPK. Sungguh ironis negara ini. Hanya bujukan jabatan dan duit menghalalkan
yang korupsi dan menggusur yang memberantas.